menerima Roh Kudus dengan digambarkan dalam peristiwa Tuhan Yesus mengembusi murid-murid dan berkata terimalah Roh Kudus dengan penuh Roh Kudus, peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Ini dua hal yang saling melengkapi. Saya berharap dengan penjelasan ini saudara tidak bingung lagi. Saudara paham dan sekarang prakteknya bagaimana? Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan di mana ada anak-anak Tuhan, orang Kristen yang masih bingung. Kenapa ketika Tuhan Yesus bangkit dan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, dia menghembusi murid-murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu kan Tuhan Yesus yang berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, kalau Tuhan yang berkata terimalah Roh Kudus, apa mereka tidak terima Roh Kudus? So pasti mereka terima Roh Kudus ya. Tapi bukankah itu sebuah peristiwa di mana Tuhan masih menjanjikan bahwa nanti kamu akan menerima janji Bapa, yaitu ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan itu digenapi setelah Tuhan naik ke surga. 10 hari kemudian, hari ke-10 terjadi di hari Pentakosta. Jadi antara Yohanes 20 ayat 22 dan Kisah Rasul 2 ayat 4 itu sebetulnya penjelasannya seperti apa ya? Kita akan belajar saudaraku ya. Nah begini, jadi kita lihat dalam Yohanes 20 terlebih dahulu. Ayat 19 itu judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Ya, jadi hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku, hari pertama minggu itu, jadi ini Resurrection Sunday, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kemudian ayat 20, dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ayat berikutnya, ayat 20, ini adalah sebuah tindakan, di mana Tuhan Yesus melakukan ini. Kita baca saudara. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi, meniupi gitu ya, dihembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah saudaraku, terimalah Roh Kudus. Nah kalau Yesus yang berkata terimalah Roh Kudus, pasti mereka terima karena Tuhan Yesus adalah Sang Firman, dia adalah Allah. Jadi Tuhan berkata terimalah Roh Kudus, ya mereka nerima Roh Kudus. Nah ini yang seringkali menjadi pertanyaan bagi banyak orang Kristen. Di sini kan sudah, murid-murid sudah terima Roh Kudus gitu ya. Nah ini terjadi pada penampakan Tuhan Yesus yang telah bangkit, dan itu dia lakukan kepada murid-murid dalam satu kelompok murid-murid ya. Nah, saat itu murid-murid sudah menerima Roh Kudus. Tetapi saudaraku, nanti kita akan bandingkan ya, akan peristiwa ini dengan peristiwa Pentakosta. Ternyata memang berbeda. Ya, berbeda. Karena selain Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus ini, maknanya apa?
makna rohaninya apa, nanti kita akan pelajari. Tetapi kita juga melihat ada satu janji yang lain, ya. Jadi janji itu Tuhan berikan sebelum Tuhan naik ke surga. Nah, kita lihat saudara ya, ini janji yang lain ya. Janji Pentakosta, ya saya sebut istilahnya janji Pentakosta, janji pencurahan Roh Kudus. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Inilah janji, ya janji Bapa, yang mana Tuhan Yesus juga berjanji bahwa nanti Tuhan Yesus bersama dengan Bapa akan mengirimkan, mencurahkan Roh Kudus yang memperlengkapi mereka dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, saudara, ini diulang lagi karena penulis dari Injil Lukas ini juga penulis dari Kisah Para Rasul. Nah, menjelang peristiwa Pentakosta itu ada kenaikan Tuhan Yesus yang digambarkan, dinarasikan, dituliskan oleh Lukas secara lengkap dan mendetail, saudara. Nah, kita baca ayat yang merupakan janji Tuhan sebelum Tuhan terangkat ke surga, saudaraku ya. Dikatakan begini, ayat 8 dari Kisah Rasul 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Loh, kan Roh Kudus sudah diterima oleh murid-murid pada waktu Yohanes 20 ayat 22 itu tadi, yang tadi kita baca, ya kan? Nah, tapi Tuhan juga menjanjikan bahwa kamu akan dipenuhi Roh Kudus, menerima Roh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Berarti ada beda antara peristiwa yang Tuhan Yesus katakan, terimalah Roh Kudus, ketika Tuhan mengembusi mereka, mengembusinya satu persatu, saudaraku, dengan apa yang Tuhan janjikan dan digenapi di Kisah Rasul 2 Pentakosta. Coba kita lihat ya, saya baca lengkap aja mulai ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kalau tadinya dihembusi tiupan Tuhan Yesus pada masing-masing murid-murid, sekarang tiupan angin keras ya. Kalau tadi lembut ya, saya kira ya, hembusan pribadi-pribadi itu lembut, sekarang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kata masing-masingnya sama, saudara. Tadi masing-masing murid dihembusi oleh Tuhan dan Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Sekarang mereka dipenuhi Roh Kudus dengan hembusan angin, kemudian nyala api yang kecil-kecil tapi banyak, dan masing-masing dapat api Roh Kudus itu ya, nyala api hinggap pada mereka masing-masing. Kemudian ayat 4, nah ini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tadi Tuhan Yesus berkata setelah mengembusi mereka, begitu, kemudian Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, begitu ya. Nah, mereka menerima Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus turun atas mereka di hari Pentakosta, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Ini peristiwa Pentakosta. Nah, saudaraku, apa bedanya? Yang pertama, Yohanes 20 ayat 22 dan Kisah Rasul 2 ayat 4. Ya, bedanya apa? Ada yang karena bingung mereka mempertentangkan, padahal tidak bertentangan, saudaraku. Ini saling melengkapi.
ketika Tuhan menghembusi mereka satu persatu dan berkata, terimalah Roh Kudus, itu adalah roh kehidupan. Seperti halnya dalam peristiwa penciptaan manusia pertama, Adam. Dikatakan bahwa Allah meniupkan nafas hidup kepada lubang hidung dari Adam. Ya, jadi Allah membentuk akan manusia itu dari debu tanah, kemudian lubang hidungnya dihembusi nafas hidup. Nah, saudara, peristiwa itu dalam kitab Kejadian ada ya, kita lihat aja saudara ya. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, saya bacakan saudaraku. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya, tadi saya katakan Adam dibentuk dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Setelah jatuh dalam dosa, kematian itulah yang bekerja dalam diri manusia dan keturunannya. Nah, disinilah setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan menghembuskan akan Roh Kudus. Berkata, terimalah Roh Kudus. Itulah roh yang membangkitkan, roh yang menghidupkan. Dan sejak saat itu, murid-murid Tuhan sah menjadi manusia yang punya kehidupannya Allah. Ya, jadi saudaraku, karena peristiwa kebangkitan di mana Tuhan sudah menyelesaikan karya penebusan. Nah, itu dengan hembusan nafas Yohanes 20 ayat 22 tadi. Nah, saudaraku, sekarang bedanya dengan hari Pentakosta. Kalau hari Pentakosta itu arahnya adalah kuasa untuk melayani, kuasa untuk menjadi saksi, bukan untuk kehidupan pribadi. Jadi, ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus, itu kita menerima Roh Kudus, saudara. Jadi ada orang berkata ya, percaya Yesus, bertobat, percaya Yesus, mengalami kelahiran baru, mereka menerima Roh Kudus seperti ini karena ada roh kehidupan di dalam diri mereka. Yesus Kristus kan jalan kebenaran dan hidup, Zoe. Nah, Yesus itu adalah hidup. Jadi menerima Yesus ya menerima hidup. Dan itulah roh kehidupan, roh Allah yang hidup masuk dalam diri kita yang percaya Yesus. Inilah peristiwa yang tadi dilakukan oleh ditindakkan oleh Tuhan Yesus dengan dia menghembusi murid-murid dan Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Tetapi janji untuk kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu lain lagi, saudaraku. Maka dari itu orang-orang Kristen seharusnya mengerti setelah mereka menerima keselamatan, ada Roh Kudus dalam diri mereka. Seperti halnya Yohanes 20 ayat 22. Tapi mereka harus menantikan akan karya Roh Kudus yang lain, yang bukan sekedar untuk pribadi, tapi memperlengkapi untuk kita jadi saksi. Jadi clear ya di sini ya, saudaraku. Nah, sekarang saya ingin memberikan ini, saudara, perbandingan antara Yohanes 20 ayat 22 dengan Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Antara menerima Roh Kudus setelah Tuhan Yesus bangkit dari maut dan curahan Roh Kudus yang memenuhi akan murid-murid setelah Tuhan Yesus dipermuliakan dan naik ke surga. Ya, jadi poin pertama, saudaraku, kalau menerima Roh Kudus dalam Yohanes 20 ayat 22 itu adalah Kristus yang bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka Yohanes 20 ayat 22 terjadi. Kita menerima keselamatan, menerima Roh Kudus.
Ngerti ya saudara ya? Itu yang pertama. Sementara Roh Kudus yang tercurah di hari Pentakosta itu terjadi setelah Tuhan Yesus dipermuliakan naik ke surga. Nah, kemudian poin yang kedua, perbandingannya menerima Roh Kudus karena dihembusi oleh Tuhan Yesus itu maknanya nafas Kristus ya kira-kira paralel dengan Allah yang menghembusi akan Adam, ya, manusia Adam yang masih debu tanah itu di lubang hidungnya dihembusi dengan nafas kehidupan. Jadi hidup baru, hidup dalam Kristus itu masuk dalam diri orang yang percaya. Saudara percaya Yesus, saudara menerima Roh Kudus, roh kehidupan itu. Tetapi Pentakosta beda. Pentakosta itu Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat maha tinggi supaya kita dapat menjadi saksi. Karena kita diselamatkan untuk sebuah misi. Kita diselamatkan untuk kita melaksanakan perintah agung, amanat agungnya Tuhan Yesus, yaitu memberitakan akan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dan baptis akan diselamatkan. Beritakan Injil ke seluruh muka bumi, ya, menjadikan semua bangsa murid, menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Nah, itu butuh Roh Kudus. Itu peristiwanya ada di Kisah Rasul pasal 2. Nah, sekarang buahnya atau hasilnya. Hasil dari menerima Roh Kudus sebagai roh kehidupan adalah kita hidup baru. Kita diselamatkan, kita hidup baru. Jadi receive Holy Spirit as life, sebagai kehidupan. Wah, ini menimbulkan sukacita, saudaraku. Menerima Yesus itu sukacita, ada Roh Kudus dalam diri kita yang membuat kita berapi-api dan bersukacita. Tapi ketika kita mau melayani, melaksanakan akan perintah-perintah Tuhan untuk menjadi saksi, kita butuh kuasa. Untuk itu janji yang kedua, yaitu janji pencurahan Roh Kudus. Itulah Pentakosta. Nah, sekarang dampaknya. Kalau yang pertama, dampaknya adalah individu untuk diri kita sendiri. Keluarnya ada tapi terbatas. Maka dari itu, murid-murid Tuhan tidak boleh meninggalkan Yerusalem, jangan gerak dulu. Meskipun mereka sudah menerima Roh Kudus, ya kan? Jangan tinggalkan Yerusalem, jangan gerak dulu. Kamu sudah mendengar perintah-perintahku, tapi kamu jangan gerak dulu. Kamu sudah melihat akan semua yang aku lakukan dan kamu sudah mengerti, tapi jangan gerak dulu. Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Nah, mereka menantikan dengan tekun, hari ke-10 kemudian roh dicurahkan dan dampaknya mereka menggoncang Yerusalem, 3.000 orang bertobat pada hari Pentakosta. Setelah itu, kegoncangan terus terjadi, Injil diberitakan, kuasa tanda-tanda heran, mujizat-mujizat terjadi, para rasul diurapi Tuhan luar biasa, dan itu terus menyebar sampai ke seluruh dunia. Sampai hari ini, prinsip menerima Roh Kudus dengan digambarkan dalam peristiwa Tuhan Yesus mengembusi murid-murid dan berkata terimalah Roh Kudus dengan penuh Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Ini dua hal yang saling melengkapi. Saya berharap dengan penjelasan ini saudara tidak bingung lagi. Saudara paham dan sekarang prakteknya bagaimana? Kita menerima Yesus, kita bersyukur, bersukacita karena kita diselamatkan, dan kita mendambakan, merindukan penuh Roh Kudus. Nah, saya akan tambahkan, penuh Roh Kudus itu bukan peristiwa satu kali selesai, saudaraku. Kita ulang ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ini pertama kali ya, api itu hinggap atas mereka masing-masing, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat di pasal yang ke-4.
ayat 31. Ini setelah mereka berdoa, saudaraku ya, doa jemaat. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi penuh Roh Kudus adalah peristiwa yang harus kita dambakan, kita rindukan terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Jangan kita puas, tahun sekian aku ngalami kepenuhan Roh Kudus, luar biasa dahsyat, aku berapi-api, aku melayani Tuhan, rasanya nggak punya capek gitu ya. Dan kuasa Tuhan menyertai, aku doakan orang terjadi mujizat dan sebagainya. Dulu, sekarang padam. Saudaraku, tidak demikian. Kisah Rasul mencatat, nanti saya temukan ya, penuh Roh Kudus itu selalu mewarnai orang-orang pada saat-saat tertentu, penuh Roh Kudus. Itu kejadian peristiwa yang harus terjadi berulang-ulang dalam hidup kita sampai Tuhan datang. Jadi dua hal, jangan dibikin rancu, jangan dibikin bingung. Menerima Roh Kudus, menerima keselamatan, menerima Yesus, menerima kehidupan. Yes. Penuh Roh Kudus untuk kita dilengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi untuk melayani Tuhan, melaksanakan amanat agung Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.